Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Bertemu lagi dengan aku Albi di channel Albi Satrio. Dan seperti biasa di video-video kali ini aku akan ngebahas informasi-informasi yang kayaknya aku pengen bahas aja gitu ya. Dan juga kayaknya perlu diketahui juga ya untuk bagi orang banyak, atau nggak perlu juga, cuman ya pengen share aja sih begitu sebenarnya. Tapi sebelum mulai videonya jangan lupa untuk share, subscribe, dan juga komen. Share ke sosial media kalian aja gitu kan. Bisa juga tuh dibacain satu-satu buat subscribe ya. Oke, sebelum kita tahu apakah kopi itu bisa menahan rasa ngantuk kita dan bisa meningkatkan kewaspadaan dan lain sebagainya. Jadi di sini aku coba mau jelasin gimana kafein itu bekerja di dalam tubuh. Jadi secara teknisnya, kafein itu setelah kita minum kopi diteguhkan pertama, nah itu akan melewati jaringan epitel, masuki area darah dan juga lapisan mulut, tenggorokan dan juga perut. Pokoknya dibutuhkan waktu sekitar 45 menit. Sekitar 45 menit kurang lebih kafein masuk ke dalam membran sel tubuh dan akhirnya kita bisa mendapatkan manfaat dari kafein tersebut. Jadi kafein ini bekerja dengan cara menstimulasi metabolisme dan juga sistem saraf pusat tubuh. Jadi kayak setelah kita minum kopi, kita akan merasakan kayak lebih bertenaga, lebih konsentrasi gitu kan, lebih ya nggak mengantuk gitu kan. Jadi setelah kita tahu kafein itu dapat untuk bekerja seperti itu, dan lantas berapa banyak lah yang kita butuhkan tuh untuk kita mendapatkan manfaat dari kafein tersebut. Nah jadi sebuah jurnal yang diterbitkan oleh European Food Safety Authority menyebutkan konsumsi 75 gram kafein dapat meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan. Ini kafein dalam kopi ya, 75 gram. Jadi misalnya tuh dalam kopi sachet itu rata-rata bisa ada 62 gram kafein yang terkandung gitu. Jadi ya kurang lebih lah ya bisa untuk mendapatkan manfaatnya 75 gram ya 62 gram tuh sedikit aja bisa begitu. Nah makanya memang untuk biasanya orang-orang itu suka untuk mengawali hari atau pagi-pagi biasanya kan sebelum kerja, sebelum sekolah, sebelum melakukan aktivitas pokoknya itu biasanya mengkonsumsi yang namanya kopi gitu. Jadi supaya untuk meningkatkan konsentrasi gitu. Dan memang ya kalau misalnya kita berkendara dan kita ngantuk memang disarankan untuk berhenti dulu ya kan. Berhenti dulu, kita minum kopi dulu, ngopi dulu santuy ya kan. Baru lanjut gitu. Dan memang berhentinya 1 jam gitu. Biasanya baru kerasa efeknya ya sebenarnya tadi 45 menit ya. Cuman emang kayak kita ambil aman aja 1 jam atau 50 menit lah. Itu bakalan bisa menahan ngantuk. Jadi ya manfaatnya itu sih. Lalu kalau misalnya kandungan kafein yang ada dalam kopi itu bisa untuk meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kewaspadaan dan juga menahan rasa ngantuk. Dan berapa lama gitu efek yang dapat ditimbulkan oleh kafein ini, kira-kira berapa lama gitu ya. Dan ini menurut jurnal ya dari American Academy of Sleep Medicine, jumlah waktu yang dimiliki oleh kafein untuk bekerja dalam tubuh adalah 5 jam. Meski demikian, kondisi ini tuh dapat dipengaruhi oleh masing-masing orang gitu. Misalnya orang ini punya gejala apa, atau punya lagi konsumsi obat apa, dan lain-lain semua macam. Jadi tidak mesti ya kalau misalnya setiap orang itu bisa tahan 5 jam efeknya. Karena kembali lagi masing-masing tubuh itu punya sistem yang berbeda-beda ya. Jadi kembali lagi setiap orang itu punya tubuh yang berbeda-beda, mungkin lagi kena apa gitu kan. Jadi setiap orang itu punya efek yang berbeda-beda ya. Ada yang efek kafein itu bisa bertahan kayak 5 jam, ada yang bisa bertahan mungkin kayak sekitar 3 jam gitu kan. Karena dipengaruhi juga dengan kondisi medis tadi, obat apa yang dikonsumsi gitu. Karena kafein ini efeknya selama 6 jam, jadi memang kurang disarankan untuk kita minum itu kayak malam gitu ya. Terutama orang-orang yang memang gak bisa tidur gitu ya. Karena memang setelah konsumsi kopi itu biasanya aliran darah itu menjadi lebih cepat ya. Karena memang pompa jantung itu dipompa lebih cepat gitu. Jadi mungkin disarankan maksimal kayak jam 5 kali atau jam 4 konsumsi kopi itu udah paling maksimal gitu. Ya cuman sih kalau misalnya memang malam diminum pun kayaknya gak apa-apa juga ya. Bisa-bisa tidur aja gitu.
Tapi yang perlu diingat juga, selain kopi ini punya manfaat yang bagus untuk meningkatkan konsentrasi, ya bagiku ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi gitu. Karena ya kalau misalnya kerjakan tugas itu kan banyak gitu kan, kadang nggak fokus gitu kan, apalagi yang punya ayang gitu kan, kepikiran ayang gitu kan, belum disuruh makan gitu kan, kayak gitu. Ya untung kalau nggak punya sih nggak apa-apa gitu kan, ya pikiran yang lain gitu, pikiran cicilan, jadi kurang konsentrasi dalam kerjakan tugas gitu coy. Tapi ya dengan adanya kopi ini, ngopi kan bikin konsentrasi meningkat gitu coy. Nah tapi ada batasannya juga sih sebenarnya. Jadi maksimalnya tuh tiap hari tuh ya 4 cangkir atau 4 sachet kali ya, 4 kali seduh, 4 kali minum, yang kira-kira tuh kayak sekitar 400 mg kafein gitu. Dan tapi ini beda-beda tiap orang, kembali karena setiap orang tuh ya beda-beda gitu. Ada, kalau misalnya ada orang yang udah kena mah itu biasanya maksimalnya cuma 200 mg gitu setiap harinya. Ya tapi alangkah baiknya kayaknya 1 hari aja sekali gitu kan minumnya, 1 hari sekali gitu. Mau minum di mana aja, mau minum sendiri juga nggak apa-apa gitu kan, mau ajak siapa gitu kayaknya nggak apa-apa gitu. Dan tapi juga perlu diingat bahwa memang konsumsi kafein ini bukan berarti dia bisa menjadi pengganti waktu tidur ya. Dan memang ya tubuh sejatinya butuh istirahat, dan memang nggak bisa digantiin dengan apa-apa itu. Tidur itu nggak bisa diganti dengan apa-apa, dan memang ya kita semua perlu istirahat gitu ya dari semua aktivitas dunia ini, anjas. Jadi ya jangan lupa tidur, jangan lupa istirahat, tetap jaga kesehatan semuanya. Dan terima kasih, videonya sampai itu aja dulu. Mungkin kebanyakan curhat daripada infonya, tapi at least I doing my job ya. Nggak job sih ini cuman kegabutan aja. Ya udah, jangan lupa untuk share dan subscribe, komen juga di kolom chat. Dan ya aku sangat senang sekali kalau ada yang subscribe, ada yang komen, ada yang likes gitu, ada yang bisa mendengarkan video ini. Karena memang masih banyak kekurangan gitu ya, jadi mungkin sedikit yang mau denger gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah, sama-sama ya apa ya, sedikit-sedikit lah gitu. Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya.